Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Seishun Butayaro wa Bunny Girl Senpai atau biasa disingkat dengan Bunny Girl Senpai. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go. Anime ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang pelajar kelas 2 SMA bernama Asusagawa Sakuta. Saat ini Sakuta tinggal di sebuah apartemen bersama adiknya yang bernama Asusagawa Kaede. Suatu ketika saat Sakuta berada di sebuah toko buku, ia dikejutkan dengan keberadaan kakak kelasnya yang sedang mengenakan pakaian bunny. Ia bernama Sakuraji Mamai. Mai-san sendiri merupakan seorang artis terkenal yang saat ini sedang hiatsu atau berhenti sementara waktu dari dunia hiburan. Di sini yang membuat Sakuta terheran-heran, meski Mai-san sedang mengenakan pakaian bunny, tidak ada seorang pun yang memperhatikan maupun bisa melihat Mai-san. Lalu saat Mai-san mengetahui bahwa Sakuta bisa melihat dirinya, di sini Mai-san mengatakan kepada Sakuta agar Sakuta melupakan hal yang Sakuta lihat hari ini, yaitu Mai-san yang mengenakan pakaian bunny. Dan seketika itu juga Mai-san pun pergi dari toko buku tersebut. Keesokan harinya, saat Sakuta sedang pulang sekolah, ia melihat Mai-san akan difoto secara ilegal oleh seseorang. Namun Sakuta berhasil menolong Mai-san dari orang tersebut. Lalu mereka pun pulang bersama dengan naik kereta. Saat di kereta, Mai-san menanyakan kepada Sakuta perihal rumor yang dialami Sakuta, yang mana Sakuta dirumorkan telah menyeret 3 orang temannya masuk ke rumah sakit. Namun hal yang sebenarnya terjadi, ternyata Sakuta sendirilah yang masuk ke rumah sakit. Pada saat itu, tiba-tiba di dada Sakuta muncul sebuah luka seperti sehabis dicakar hewan buas. Dan di sini Sakuta meyakini bahwa kejadian yang ia alami adalah sebuah sindrom pubertas, yakni sebuah kejadian misterius yang terjadi pada anak-anak usia remaja. Ia juga menceritakan kepada Mai-san mengenai adiknya yang bernama Kaede. Kaede sendiri juga terkena efek sindrom pubertas yang berupa luka sayatan yang muncul secara tiba-tiba di tubuhnya akibat pembulian dari teman-temannya di sosmed. Sehingga saat ini Kaede mengalami tekanan mental. Di tengah keterpurukan Sakuta, untungnya muncul seorang gadis yang diduga adalah kakak kelas Sakuta. Ia bernama Makinohara Shoko. Di sini Shoko berhasil menghibur Sakuta. Namun sejak saat itu, Sakuta tidak pernah lagi bertemu dengan Shoko. Dan yang mengejutkannya lagi, ternyata nama Makinohara Shoko juga tidak ada di daftar nama-nama siswa di sekolahnya. Setelah Sakuta menjelaskan mengenai dirinya, kini Sakuta bertanya balik ke Mai-san mengenai kejadian kemarin di toko buku. Dan ternyata hal ini bermula saat Mai-san sering mendapat sorotan dari banyak orang. Lalu karena Mai-san merasa resah menjadi sorotan dari orang-orang, Mai-san sempat menginginkan agar keberadaannya tidak disadari oleh orang-orang. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba keberadaan Mai-san mulai menghilang dari pandangan orang-orang. Maka dari itu, saat di toko buku kemarin, Mai-san mencoba menarik perhatian dari orang-orang dengan cara mengenakan pakaian bunny. Dan ternyata keberadaan Mai-san benar-benar mulai menghilang dari pandangan orang-orang. Bahkan saat ini, satu persatu orang-orang mulai tidak bisa melihat dan juga merasakan kehadiran Mai-san. Di sini Sakuta meyakini bahwa Mai-san sedang mengalami sindrom pubertas. Awalnya Mai-san tidak percaya mengenai sindrom pubertas. Namun setelah melihat kondisi Sakuta dan Kaede dan juga hal yang ia alami sendiri, kini Mai-san pun mulai percaya dengan yang namanya sindrom pubertas.
Hari demi hari, keberadaan Maisan semakin terlupakan dari orang-orang. Bahkan ibu Maisan sendiri juga tidak bisa melihat dan merasakan keberadaan Maisan. Lalu Sakuta pun berkonsultasi kepada temannya yang bernama Ryo Futaba. Futaba sendiri merupakan siswi yang ahli dalam ilmu sains. Di sini Futaba berpendapat bahwa orang-orang akan melupakan keberadaan Maisan setelah seseorang tersebut mengalami tidur. Dan karena tak tega melihat Maisan sendirian, Sakuta pun berusaha tidak tidur agar ia tidak melupakan Maisan. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kondisi Sakuta sangat mengenaskan karena selama berhari-hari Sakuta belum tidur sama sekali. Saat malam ujian terakhir, Maisan berkunjung ke rumah Sakuta untuk membantu Sakuta belajar. Dan tanpa Sakuta sadari, ternyata Maisan telah memberi obat tidur di minuman Sakuta. Hal ini dikarenakan Maisan tak tega melihat Sakuta yang terus memaksakan dirinya untuk Maisan. Hari esok pun telah tiba. Di sini Sakuta menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Namun yang mengejutkan, ternyata saat ini Sakuta benar-benar tak mengingat Maisan sama sekali. Bahkan tulisan nama Maisan yang ada di buku harian Sakuta juga ikut menghilang. Di saat ujian terakhir di sekolah, tiba-tiba Sakuta secara samar-samar mulai mengingat tentang sosok Maisan. Dan saat ingatannya tentang Maisan kembali, Sakuta pun keluar menuju halaman sekolah dan berteriak bahwa ia menyukai Maisan. Alasan Sakuta berteriak di halaman sekolah agar keberadaan Maisan bisa disadari oleh orang-orang di sekolahnya. Dan benar saja, sejak saat itu, keberadaan Maisan mulai disadari orang-orang yang ada di sekolah. Lalu, agar sindrom pubertas Maisan tidak terjadi lagi, Sakuta akan berteriak lagi di halaman sekolah selama 1 bulan penuh. Dan sejak saat itu juga, Maisan mulai aktif kembali ke dunia hiburan. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini, Sakuta telah resmi berpacaran dengan Maisan. Namun keesokan harinya, Sakuta cukup kebingungan karena kejadian kemarin tiba-tiba terulang lagi. Dan selama 3 hari, Sakuta terus mengulangi hari yang sama. Singkat cerita, sebenarnya Sakuta saat ini sedang terjebak dalam sindrom pubertas dari adik kelasnya yang bernama Koga Tomoe. Sindrom pubertas yang dialami Koga saat ini adalah ia yang bisa membuat simulasi tentang masa depan. Dan kebetulan orang yang terseret dalam sindrom pubertas Koga adalah Sakuta itu sendiri. Sehingga yang melakukan pengulangan hanyalah Koga dan juga Sakuta. Munculnya sindrom pubertas Koga disebabkan karena ia memiliki perasaan terhadap Sakuta. Lalu agar sindrom pubertas tersebut bisa berakhir, Koga dan Sakuta memutuskan untuk berpacaran sementara waktu sampai akhir semester. Dan setelah itu mereka akan menjadi teman. Dan sejak saat itu juga, akhirnya mereka bisa melewati pengulangan hari tersebut. Namun saat hari terakhir mereka berpacaran, tiba-tiba baik Sakuta maupun Koga kembali mengalami pengulangan hari. Dan ternyata hal ini dikarenakan Koga yang masih menyimpan perasaan kepada Sakuta. Lalu Sakuta meminta Koga untuk mengungkapkan seluruh isi hatinya di depan Sakuta. Singkat cerita, kini mereka berhasil melewati sindrom pubertas dari Koga. Dan saat ini mereka kembali pada waktu pertama kali terjadinya pengulangan hari. Akhir semester pun tiba. Saat Sakuta dan Maisan sedang pulang dari sekolah, tiba-tiba di pinggir jalan mereka bertemu dengan Makino Harashoko, namun dalam wujud masih SMP. Awalnya mereka cukup kebingungan, namun karena mereka tidak menemukan petunjuk apapun, mereka pun tidak terlalu mempermasalahkannya. Di sini Sakuta membantu Shoko untuk merawat kucing yang sebelumnya Shoko temukan di pinggir jalan. Dan sejak saat itu, Shoko sering mampir ke rumah Sakuta untuk menjenguk kucingnya.
Saat Sakuta dan Maisan jalan-jalan di malam hari, mereka melihat Futaba sedang berada di kafe internet. Dan ketika Sakuta menelpon Futaba, di saat yang sama ternyata Futaba yang ada di kafe tidak sedang menelpon dengan Sakuta. Singkat cerita, ternyata saat ini Futaba sedang mengalami sindrom pubertas, yaitu dirinya yang tiba-tiba menjadi 2 orang. Dan setelah Sakuta telusuri, ternyata penyebab Futaba menjadi 2 berawal dari masa pubertas Futaba yang mengalami pertumbuhan lebih cepat daripada teman sebayanya. Mengetahui hal tersebut membuat Futaba ingin memposting bagian tubuhnya. Namun di sisi lain, ia juga merasa jijik terhadap perbuatan dan juga tubuhnya. Sehingga muncullah 2 Futaba. Yang pertama, Futaba yang pede dan juga Futaba yang minder. Singkat cerita, Sakuta berhasil menyatukan 2 Futaba tersebut dengan cara mengajaknya ke festival kembang api bersama dirinya dan juga Kunimi. Namun sebenarnya, penyebab menyatunya 2 Futaba tersebut, mereka harus memiliki keinginan yang sama. Dalam hal ini, baik Futaba yang pede maupun Futaba minder sama-sama memiliki keinginan untuk berkumpul bersama kedua sahabatnya, yaitu Sakuta dan Kunimi. Selain itu, sebelumnya Sakuta juga sempat menghentikan Futaba pede untuk tidak lagi memposting tubuhnya, sehingga Futaba tidak akan lagi menjadi 2. Hari esok pun tiba. Saat Maisan bangun dari tidurnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan dirinya yang berubah wujud menjadi adik tirinya, yaitu Nodoka Toyohama. Perlu diketahui, Nodoka merupakan adik tiri Maisan yang saat ini berprofesi sebagai idol. Karena sejak kecil, Nodoka sangat mengagumi kakaknya yang bisa tampil di televisi. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya, ternyata kini Nodoka sedang mengalami sindrom pubertas, yang mana hal ini berawal saat Nodoka merasa iri terhadap kakaknya yang bisa dibilang lebih hebat daripada dirinya, sehingga ia dan juga Maisan mengalami penukaran wujud fisik. Lalu singkat cerita, dengan bantuan Sakuta, Sakuta berhasil meyakinkan Nodoka agar Nodoka tidak perlu menjadi seperti Maisan. Dan setelah Nodoka menerima dirinya sendiri, kini Maisan dan juga Nodoka akhirnya kembali ke wujud mereka masing-masing. 1 bulan pun berlalu. Di sini, Kaede yang sebelumnya mengalami tekanan mental, saat ini sedang berusaha memberanikan diri untuk keluar rumah. Dan setelah beberapa kali melakukan percobaan, kini Kaede mulai berani untuk keluar rumah dengan ditemani Sakuta. Bahkan Kaede sempat pergi ke pantai bersama Sakuta, Maisan, dan juga Nodoka. Suatu ketika saat Kaede melihat kertas dari temannya yang isinya ingin mengajak Kaede untuk kembali berteman. Seketika itu juga Kaede pun pingsan. Dan di sini mulai terungkap, ternyata setelah Kaede mendapatkan efek sindrom pubertas dari pembulian teman-temannya di sosmed, di saat yang sama, tiba-tiba sindrom pubertas Kaede ikut bangkit, yaitu Kaede yang mengalami amnesia. Hal ini dikarenakan Kaede sempat menginginkan agar keberadaannya menghilang, sehingga mengakibatkan munculnya kepribadian baru dari diri Kaede. Namun setelah pingsan tadi, sepertinya ingatan lama Kaede mulai bangkit, karena sebelumnya Kaede sempat melihat pesan dari teman lamanya. Lalu beberapa hari kemudian, ternyata ingatan Kaede yang dulu akhirnya telah kembali seutuhnya. Dan secara otomatis ingatan Kaede selama amnesia pun ikut menghilang. Mengetahui hal tersebut membuat Sakuta sangat syok, karena selama ini Sakuta telah menerima keberadaan Kaede yang baru, yaitu Kaede yang amnesia. Dan kini Sakuta harus kehilangan kepribadian Kaede yang amnesia. Lalu saat berada di luar rumah sakit, tiba-tiba luka yang ada di dada Sakuta kambuh lagi.
Dan di saat yang sama, Sakuta dikejutkan dengan kehadiran Shoko versi remaja yang datang untuk menolong Sakuta. Lalu Sakuta pun dibawa Shoko ke rumah Sakuta. Ketika luka Sakuta telah membaik, Shoko berusaha menghibur Sakuta yang tengah bersedih setelah kehilangan kepribadian Kaede yang amnesia. Lalu keesokan harinya, akhirnya Sakuta telah baikan. Namun ternyata saat ini Shoko telah pergi dari rumah Sakuta. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Mai-san datang dari tempat syutingnya menuju ke rumah Sakuta untuk menjenguk Sakuta. Namun setelah Mai-san melihat kertas yang ditinggalkan Shoko versi dewasa di meja, Mai-san pun langsung pergi meninggalkan Sakuta. Seketika itu juga, Sakuta pun kembali depresi. Dan saat malam hari setelah Sakuta bertemu dengan Nodoka, Sakuta pun segera menuju ke tempat syuting Mai-san agar ia bisa kembali berbaikan dengan Mai-san. Dan setelah Sakuta sampai di lokasi, Mai-san diberi waktu 15 menit oleh pendampingnya agar Mai-san bisa berbaikan lagi dengan Sakuta. Di sini terungkap alasan Mai-san langsung pergi dari rumah Sakuta tadi pagi karena Mai-san merasa kesal kenapa bukan dirinya lah yang menjadi sandaran Sakuta saat Sakuta terpuruk. Dan singkat cerita, kini Sakuta dan Mai-san telah kembali berbaikan. Oke, untuk pembahasan anime Seishun Butayaru wa Banigir Senpai cukup sampai di sini. Dan nanti akan kita lanjut ke pembahasan movie-nya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.